다 가질게 너를 원해 다른 이유 없이 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah. Saya Zakiatus Saliha. Saya Kalista Ramadan. Kami dari kelas 11 IPA 2. Jadi, kami melakukan praktikum larutan penyangga, membedakan pH larutan penyangga dan bukan penyangga. Tujuan praktikum kami kali ini adalah untuk mengetahui sifat larutan penyangga dan bukan larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH tertentu, meskipun ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau jika diencerkan. Kemampuan larutan penyangga dalam mempertahankan perubahan pH dalam proses penambahan basa atau asam disebut dengan aksi buffer. pH larutan penyangga dan bukan penyangga dapat dibedakan dengan pengamatan jika kedua larutan tersebut ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. Larutan penyangga cenderung tidak akan mengalami perubahan pH secara signifikan. Pembentukan larutan penyangga dengan cara A. Mencampurkan asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. B. Mencampurkan asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Larutan penyangga mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya, atau basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga dibedakan atas dua. Larutan penyangga asam yang mempertahankan pH pada daerah asam, pH kurang dari 7. Larutan penyangga basa yang mempertahankan pH pada daerah basa, pH lebih dari 7. Alat dan bahan yang kami perlukan pada praktikum kali ini adalah 2 gelas air, 6 gelas larutan sabun dan cuka, Larutan ekstrak kunyit, larutan ekstrak buah naga, larutan garam, 3 botol cuka dapur, 4 sendok makan, dan deterjen pencuci pakaian. Cara kerjanya adalah, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, beri label 1 pada gelas ABC untuk sabun. ketiga beri label 2 ABC untuk cuka. 4. Masukkan deterjen masing-masing 1 sendok makan pada label 1. 1 sendok makan pada label 1 gelas A, 1 sendok makan pada label 1 gelas B, 1 sendok makan pada label 1 gelas C. 5. Tambahkan air 50 ml ke dalam masing-masing label 1. 6. Masukkan cuka sebanyak 1 botol ke dalam masing-masing label 2. 7. Tambahkan 3 sendok makan ekstrak buah naga pada larutan sabun dan larutan cuka pada gelas A. 3 sendok larutan buah naga pada label 1. 3 sendok buah naga per larutan cuka.
8. Tambahkan 3 sendok makan ekstrak kunyit pada larutan sabun dan larutan cuka pada gelas B. 9. Tambahkan 3 sendok makan larutan garam pada larutan sabun dan larutan cuka pada gelas C. 10. Lihat hasilnya, amati perubahan warnanya, dan pada saat penjelasan manakah larutan yang merupakan larutan penyangga dan bukan penyangga larutan penyangga. Hasil pengamatan kami pada praktikum kali ini adalah: yang pertama, ditambahkan 3 sendok makan ekstrak buah naga ke dalam larutan sabun A menjadi warna ungu tua. Yang kedua, ditambahkan 3 sendok larutan ekstrak buah naga ke dalam larutan cuka A menjadi warna ungu. Ditambahkan 3 sendok makan ekstrak kunyit ke dalam larutan sabun B menjadi oranye. Ditambahkan 3 sendok makan ekstrak kunyit ke dalam larutan cuka B menjadi warna kuning. Ditambahkan 3 sendok makan larutan garam ke dalam sabun C tetap berwarna putih. Ditambahkan 3 sendok makan larutan garam ke dalam larutan cuka C tidak berwarna atau bening. Kesimpulan praktikum pada kali ini adalah yang merupakan larutan penyangga adalah larutan garam. Meskipun dicampurkan dengan larutan cuka dan larutan sabun, tetap warna putih atau bening. Larutan garam termasuk larutan penyangga karena mampu mempertahankan pH walaupun ditambah sedikit asam kuat maupun basa kuat, dan juga pengecaran pada larutan penyangga tidak akan merubah pH. Larutan kunyit dan larutan buah naga pada larutan sabun dan cuka tidak termasuk larutan penyangga karena tidak mampu mempertahankan pH, yang terbukti dengan berubahnya warna pada larutan sabun dan larutan cuka. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Other years, baby.